Nah, kalau gitu literature review itu akan melibatkan lebih dari satu paper. Nah, approach yang Anda dapat lakukan ketika melakukan literature review, misalnya punya 5 paper yang mau direview, misalnya yang dibaca, satu persatu ketika dibaca approach-nya boleh seperti melakukan kritik. Jadi boleh Anda sambil mengkritik, oh ternyata kekurangannya di sini, kekurangannya di sini. Tetapi Anda perlu menyusun idenya dari lebih dari satu sumber. Jadi harapannya itu akan menjadi landasan atau springboard tempat Anda bisa mengerjakan riset Anda sendiri. Ntar ketahuan kan dari literature review yang Anda lakukan, oh ternyata kekurangannya misalnya semuanya belum membahas faktor X gitu ya. Berarti Anda melihat bahwa di situ ada peluang untuk Anda melakukan riset yang menyertakan faktor X misalkan. Disitulah Anda akan dapat ide-ide gitu. What can I do? What can I do to improve? Apa yang belum dilakukan? What can I do? Itu dari membanding-bandingkan banyak literatur. Anda tuh nggak pernah sih punya riset yang benar-benar standalone. Nggak pernah. Namanya riset itu selalu, saya bisa berani bilang selalu build on apa yang sudah dikerjakan orang lain. Mungkin Anda ingat ya, research itu sifatnya siklik ya. Jadi ini poin utamanya, bahwa research Anda itu yang apapun yang Anda buat, itu pasti build on other works. Jadi untuk bisa Anda tahu, emangnya orang lain tuh udah sampai mana sih? Bagian mana yang belum dikerjakan orang lain? Bagian apa yang bisa saya kerjakan? Ya kita perlu dulu belajar atau mereview apa sih yang udah dikerjakan oleh orang lain, hasil apa sih yang mereka peroleh, dan seterusnya. Inilah kenapa penting sekali melakukan literature review. Hampir nggak ada ya, nggak ada lah namanya penelitian yang tidak ada proses pembacaan literatur atau studi literatur gitu ya. Kita lihat step-step yang ada di dalam riset tuh kita ada di sini. Kita masih di awal banget nih di sini. Kita udah menyatakan problem ya. Kita udah menyatakan problem. Nah sekarang kita perlu tahu, oke, problem ini yang mau saya kerjakan, orang lain tuh udah sempet ngapain aja. Nah di sinilah step kita. Kita lagi ngelihat literatur yang lain, orang-orang tuh udah nulis apa, orang-orang udah mengerjakan apa. Kenapa sih harus kita lakukan? Nah, ini ada alasannya lah kenapa kita harus melakukannya. Walaupun riset itu sifatnya siklik, jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Jangan sampai kita melakukan reinventing the wheel. Udah dikerjain orang lain, ngapain kita kerjakan lagi? Dan benefit-benefit lainnya itu cukup straightforward ya. Nah, yang mau saya sorot di sini ada 2. Yang pertama itu adalah menemukan gap. Di sini adalah peluang kita. Di sini ada peluang kita adalah tempat di mana kita bisa melakukan sesuatu yang make a difference. Dan yang terakhir yang saya sorot juga adalah untuk menyadari ada similar works apa. Nah, ini kenapa kita perlu tahu, ini ada kaitannya dengan bagian kedua dari kuliah hari ini, yaitu plagiarism. Karena untuk nyadar, oh ternyata ada peneliti yang sudah pernah mengerjakan ini, jangan sampai kita ulangi, kedua jangan sampai kita mengutipnya copy paste gitu ya. Jangan sampai kita ketika menulis kita menggunakan materi mereka terlalu banyak. Jadi walaupun saya tidak pernah expect kalian untuk hafal ya definisi, tapi kita juga tetap perlu baca ya apa sih definisinya, apa itu literature review. Nah, ini definisi seperti ini ya. Survey of scholarly articles, books and other sources. Nah, hati-hati di sini other sources ya. Artikel scholarly artikel akademik jelas, books jelas. Other sources seperti dissertation, journal, conference proceedings. Ini adalah sumber-sumber yang bisa dipakai, yang relevan terhadap apa yang Anda mau pelajari, yang relevan terhadap isu yang Anda mau bahas, relevan terhadap apa yang Anda mau pelajari, area of research dan seterusnya. Hati-hati, textbook, majalah, buletin, website random itu tidak disarankan dijadikan referensi. Nah ini hati-hati, ini yang saya sudah pernah sebut ya ketika menuliskan paragraf, kita tuh menurut saya kesalahan yang sering terjadi untuk orang yang belum pernah menulis akademis adalah kebiasaan nulis gaya populer atau gaya jurnalistik. Saya sudah sempat sebutkan ya. Nah, ini salah satu alasannya adalah mungkin bacaan atau referensi yang digunakan kok artikel atau website berita. Nah, ini bukanlah source yang tepat untuk literature review akademis.
Jadi artikel-artikel itu tidak biasanya, saya nggak bilang nggak pernah ya, karena kadang-kadang dipakai, tetapi tidak biasanya digunakan sebagai reference yang baik dan reliable untuk tulisan ilmiah. Jadi hati-hati ya, janganlah menggunakan website, jangan asal Google nemu website gitu kan. Kemudian juga janganlah menggunakan artikel populer dalam arti untuk referensi dibaca sih nggak apa-apa ya untuk mengetahui, tetapi itu bukan hal yang biasanya dikutip, bukan citable reference gitu. Dan juga hati-hati jika Anda menggunakan referensi yang berasal dari tulisan populer kayak artikel seperti itu, hati-hati dengan gaya bahasa yang nanti Anda gunakan ketika Anda menulis. Takutnya kebawa gitu ya, karena ngebaca artikel kayak gitu, ketika Anda menulis ikut ke bawah tulisannya bergaya jurnalistik. Tulisan akademis tidak sama dengan tulisan populer. Tulisan akademis tidak ditulis dengan gaya jurnalistik. Hati-hati. Jadi tidak biasanya misalnya di dalam tulisan ilmiah tiba-tiba bagaimana menurut Anda? Nah, ini tuh tulisan jurnalistik tuh kayak gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Seperti itu. Dan pada akhirnya goalnya adalah supaya Anda tahu udah up to date ya, udah sampai mana sih bidang ini. Dan ini juga istilah ini sering digunakan yaitu state of the art. Jadi Anda tuh perlu tahu, saya mau mengerjakan object detection. Saya harus tahu state of the art di object detection itu sampai mana. Dua alasannya. Satu, saya perlu tahu orang lain tuh ngerjain udah sampai mana sih? Orang lain udah ngerjain sampai di mana? Saya harus meneruskan itu. Jangan sampai saya mengulangi apa yang sudah dikerjakan. Kedua adalah supaya saya tahu tren terkini itu apa. Jadi kalau saya beri contoh dalam bidang object recognition gitu misalnya, object detection mohon maaf, ya realitanya adalah these days approach yang lebih umum adalah misalnya deep learning approaches gitu ya. Walaupun tidak hanya itu yang bisa dilakukan, saya sebenarnya bisa ya pakai teknik-teknik image processing yang lebih kuno lah ya kasarnya, tapi yang lebih tradisional kan boleh ya saya misalnya gunakan teknik-teknik yang tidak secanggih itu, saya mau ekstraksi fitur biasa mau apa, tetapi realitanya mungkin itu enggak yang lagi tren. Saya nggak pengen pakai kata tren karena kesannya kita ngejar trendy, tapi bukan itu maksud saya, tapi bukan itu yang lagi diteliti saat ini. Jadi argumennya adalah orang akan bisa meng-approach tulisan kita jika saya memilih untuk mengerjakan menggunakan metode kuno adalah ngapain saya ngikutin papernya si Laksmita ini kalau ada approach state of the art atau masa kini yang lebih bagus, lebih trendy, dan bukan trendy karena keren, tapi trendy dalam hal everybody is doing it, so many references, mudah mencari code dan seterusnya. Jadi ada dua alasannya ya. Kedua adalah supaya kita tahu udah sampai mana. Kedua adalah supaya kita jangan sampai kita mundurnya kebanyakan gitu. Kita harus tahu sekarang tuh dunia ini tuh udah sampai mana. Nah, kayak tadi saya katakan, kalau Anda sudah memiliki literature review, ya itu harus ditulis di dalam tulisan Anda, paper Anda, skripsi Anda, sebelum Anda menceritakan apapun tentang apa yang Anda kerjakan. Jadi di sini biasanya chapter 2 ya, biasanya kalau ditulis di skripsi, karena bab 1 isinya adalah pengantar dan tujuan dan segala macam. Bab 2, oke, apa saja yang perlu saya ketahui gitu. Apa saja yang perlu saya mengerti sebelum saya bisa membaca lebih lanjut tentang riset Anda. Seperti itu. Dan di sini balik lagi ke yang sudah pernah saya ceritakan 2 minggu lalu ya. Kita tuh literature review tuh harus sejauh apa sih? Saya harus mundur sejauh apa sih? Nah, ini lagi-lagi tergantung pada pembaca. Tergantung kepada siapa yang akan membaca tulisan Anda. Orangnya misalnya kayak tadi saya nyeritain deep learning segala macam, orangnya udah tahu belum tentang image processing? Kalau iya, mungkin saya nggak perlu mundur sejauh sampai nyeritain citra itu apa. Tetapi kalau orangnya di ekspektasi saya yang membaca orang yang tidak tahu apa-apa, mungkin saya harus mundur lebih banyak gitu ceritain literature review supaya siapapun yang nanti akan baca tulisan saya akan bisa mengikuti riset saya nantinya. Jadi harus cukup modal yang saya berikan di literature review harus cukup banyak supaya reader can follow my writing. Dan disinilah tricky ya.
karena kita nggak pernah tahu orang yang baca tuh tahu sebanyak apa. Jadi sini balancing act. Kira-kira harus sejauh apa ya saya nulis, harus segini cukup atau enggak. Dan kalau sekarang Anda tanya ke saya, jadinya gimana Bu rule-nya? There is no rule. Nah, di sini adalah salah satu challenge dalam tulisan ilmiah, terutama di tahap literature review. Ini ada hubungannya dengan Anda melakukan kritik paper dan juga nanti review paper yang ada di tugas 3 nanti. Gimana sih caranya mencari paper yang tepat? Ini seperti yang tertulis, it's an art as well as a science. Nah, saya sih nggak terlalu khawatir untuk mahasiswa Fasilkom UI, harusnya sudah jago googling ya, harusnya sih. Emang mulainya dari situ. Nah, ini tricky, gampang-gampang susah ya mencari artikel, karena hari gini kita punya Google, tinggal saya Google aja ya. Misalnya saya punya paper ini, tentang topik ini saya tinggal Google, keluarlah informasi tentang itu. Tetapi kalau saya mau menulis sesuatu yang bersifat ilmiah, referensi yang harus saya cari pun adalah referensi ilmiah. Dan seperti yang saya tertulis di sini, kadang-kadang ketika kita menulis, oh tiba-tiba udah ada yang ngerjain. It happens sometimes. Jadi seandainya Anda mau mulai menulis, dari mana Anda bisa memulai sih paling pertama? This is not a joke. Saya bukan bercanda. Anda mungkin sudah pernah dengar bahwa Wikipedia is not a source. Saya setuju. Jangan sampai ya nanti Anda menulis kritik paper atau review paper naruh referensi Wikipedia. Jangan sampai nanti Anda nulis paper ilmiah atau skripsi gitu ya dan pakai salah satu referensi Wikipedia. Wikipedia is not a source. Bukan ya. Akan tetapi karena yang ngedit kan bisa siapa aja gitu. Akan tetapi, walaupun Wikipedia itu bukan source yang citable, Anda tidak bisa nge-cite, jangan ya nge-cite, tetapi menurut saya nggak ada salahnya mulai dari Wikipedia. Wikipedia itu bisa memberikan starting point yang not so bad menurut saya. My personal recommendation adalah Google Scholar. My dalam arti ini adalah saya pribadi gitu. My personal recommendation adalah Google Scholar. Menurut saya ini cukup mudah digunakan. Semua orang di sini mungkin sudah tahu Google, it's easy to use, dan menurut saya ini cukup reliable gitu untuk mencari artikel terkini. Jadi contohnya seperti ini adalah halaman Google Scholar saya search sesuatu gitu ya, lalu saya akan dapatkan artikel-artikel yang terkait, dan yang akan di-search oleh Google Scholar hanyalah artikel-artikel ilmiah. Not all papers are created equal. Gitu ya. Jadi tidak semua paper yang ada di Google Scholar itu mungkin reputable. Kata yang dipakai bukan reliable tapi reputable. Kadang-kadang memang perlu kita cek ini udah cukup bisa dipercaya nggak gitu. Karena ada jurnal yang lebih tinggi kriterianya atau enggak. Index by Google Scholar adalah salah satu indexer. Jadi Google Scholar ini adalah salah satu indexer. Jadi tidak semua paper akan masuk ke Google Scholar. Itu satu. Jadi sebetulnya kalau dia sudah ada di Google Scholar, artinya dia sudah index by Google Scholar. Gitu ya, Fahmi ya. Jadi kalau untuk mencari literature yang relevan, cukup mudah pakai Google Scholar dan dia sudah indeks di Google Scholar. Dan ini nggak usah saya ajarin lah, ini anak-anak Fasilkom udah jago googling lah ya. Ganti keyword kalau nggak perlu. Tadi untuk Google Scholar udah dibantuin ya, udah dikasih keyword alternatif atau related keywords seperti itu. Dan ini adalah gimana sih caranya untuk membaca literature. Udah menemukan literatur yang saya temui, saya harus cari apakah dia bagus atau enggak. Mungkin nggak semua paper yang ada di Google Scholar itu reliable. Akan tetapi menurut saya untuk permulaan yang penting sudah terindeks di Google Scholar sudah cukup. Atau kedua adalah reputation check ini. Ini adalah tempat untuk kita bisa ngecek misalnya Mongo JR gitu ya. Ini untuk nyari reputasi. Ini kan adalah cari reputasi. Jadi contohnya misalkan tadi saya menemukan paper apa ya, dari object detection ini saya menemukan paper. Nah,
Satu, udah jelas dia indeks di Google Scholar, saya klik, oh dia indeks di IEEE Explore. Tetapi kalau saya mau benar-benar yakin, saya mau tahu apakah jurnal ini, bukan papernya ya, jurnalnya, apakah jurnalnya ini cukup reliable, saya bisa cek namanya ini ada nggak ya di dalam Skimago Journal Ranking. Kalau dia ada, berarti dia reliable gitu. Atau mungkin kita cek satu lagi ya. Coba kita cek ada lagi nggak ya paper lain yang kita cek reputasinya. Contohnya ini ya, misalnya ya. Ini ada di jurnal apa? Nih, ISPRS Journal of bla 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 ini ya. Coba kita cari dia di sini. Dia ada tidak ya? Ada ya. Jadi dia ternyata ada indeks di mana di Skimago ini, berarti dia cukup reputable. Kan saya udah dapat banyak paper ya. Tadi kan saya udah ditunjukkan caranya untuk nge-search kan tadi ya. Saya udah tahu saya dapat satu paper, lalu ternyata ada related word, saya dapat paper lain. Saya punya banyak banget dong ya paper by now. Ya, saya take notes katanya nih di nomor 3. Saya suruh take notes. Gimana caranya? Punya catatan kah? Yes, literally. Buatlah catatan di sini. Dulu zaman saya punya buku gitu loh, buku tulis. Hari gini mungkin nggak perlu sih untuk menuliskannya secara handwritten gitu ya. Nah, jadi ini tidak wajib, tetapi menurut saya salah satu cara untuk membantu menyusun bacaan itu adalah dengan membuat annotated bibliografi. Banyak banget ya kalau Anda Google keluar sana tentang annotated bibliografi, ada cara-caranya. Jadi ada yang bilang harus bikin tabel, tulis nama paper, rangkumannya apa, dan segala macam. Banyak rules di luar sana ya. Kalau saya punya penelitian bareng-bareng dengan peneliti lain, kita bisa sama-sama membangun annotated bibliografi yang saling yang kolaboratif. Dan kita juga bisa tambahkan active links. Kita pakai tools yang available to us. Nah, oke, sekarang tidak tahu ya cara mencari paper udah tahu. Terus kita tahu bahwa kita mau membaca dulu, membuat notes, gayanya boleh, tulis tangan boleh, bikin rangkuman sendiri boleh, atau pakai annotated bibliografi boleh. Nah, sekarang gimana sih caranya untuk actually membaca review literature itu? Saya punya literature banyak, paper saya ada 10 biji, gimana sih ngebacanya? Semua literature yang kita punya, kemudian kita dapat, selain membacanya dan mengetahui apa sih, perlu kita kait-kaitkan. Karena apa? Saya punya literature 10 biji, ini semua 10 biji ini mau saya jadikan landasan dari apa yang mau saya kerjakan kan ya. Nah, kalau begitu berarti saya perlu menyusunnya menjadi satu ide. Saya bisa melakukannya dengan melakukan komparasi. Dalam hal ini komparasi adalah kesamaan, kontras mencari perbedaan, saya bisa criticize, jadi saya mulai melakukan kritik. Salah satu approach yang tadi saya katakan, kita bisa approach it by making a critic. Saya bisa synthesize, saya bisa gabungkan beberapa paper jadi satu ide, atau saya juga bisa summarize. Untuk detailnya Anda bisa lihat contoh dibahas lebih detail di dalam slide lengkap yang ada di Scale. Jadi seperti ini ada di Scale. Kalau saya nge-compare, saya mencari perbedaan. Kalau saya compare mencari kesamaan, mohon maaf. Kalau saya kontras, saya cari perbedaannya. Kalau saya mengkritik, saya mencari bagian yang tidak saya setujui, lalu saya kritik. Kemudian kalau saya synthesize, saya pakai banyak referensi untuk mendapatkan satu ide. Atau bisa juga saya gunakan summary. Saya baca paper lalu saya buat summary-nya. Biasanya dibuat dalam bentuk tabel, dan saya lihat ini kebiasaan yang dilakukan untuk mahasiswa menulis tesis ataupun skripsi ya, karena berusaha menyusun referensi yang ada, referensi 1 apa sih, referensi 2 apa sih, dan seterusnya. Ketika Anda melakukan literature review, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, provenance. Provenance itu ada reputasi, yang tadi sudah kita cek caranya dengan melihat apakah dia indeks, apakah diindeksi Google Scholar, apakah ada di IEEE, apakah ada di Scopus. Objectivity ini udah masuk ke bagian mengkritik ya. Kita udah belajar kalau saya baca paper itu, orang ini objektif nggak ya? Dia mempunyai kesimpulan berdasarkan evidence nggak ya? Lalu persuasiveness.
Kamu percaya nggak apa kata dia setelah membaca paper dia? Dan yang terakhir, value terhadap penelitian saya. Jadi apakah paper ini dapat membantu saya dalam mengerjakan riset yang mau saya kerjakan. Untuk apa kita lakukan literature review? Silakan ya dibaca sendiri. Anda mungkin sampai sekarang ini udah tahu lah ya gunanya buat apa. Gunanya supaya saya tahu apa yang mau saya kerjakan, landasannya, state of the art, dan seterusnya. Kayak tadi saya katakan untuk tahu mana yang trendy, kan tadi saya sempat katakan ya, mana yang lagi trendy gitu topiknya. Untuk tahu sekarang ini tuh lagi apa environment untuk problem yang mau saya ajukan. Caranya gimana? Ya saya harus baca orang lain tuh ngerjain apa gitu, karena kalau enggak ya saya nggak tahu topik itu sekarang sudah sampai di mana. Saya baca paper-paper orang lain nih dalam tahap ini, kemudian saya harus synthesize menjadi tulisan saya sendiri atau ide saya sendiri. Hati-hati dengan plagiarism. Paling sering terjadi di bab 2 tuh, ketika mengutip apa kata orang, ketika berusaha menyusun apa kata si A, B, C, D, E menjadi satu ide tersendiri. Inilah kenapa topik plagiarism kita sampaikan di waktu yang bersamaan dengan literature review. Apa itu plagiarism? Saya yakin kalian semua tahu, apalagi mahasiswa Fasilkom sudah pernah mengambil kuliah-kuliah pemrograman, udah sering dengar tuh nggak boleh plagiat, nggak boleh, dan seterusnya. Dalam penulisan akademik, tidak sama persis dengan plagiarisme dalam pemrograman ya. Jadi ada sedikit perbedaan, ada nuans yang berbeda ketika membicarakan plagiarisme dalam nulis program yang mungkin Anda semua familiar ya, udah pernah ngambil DDP dan SDA kan ya, dan advanced programming, jadi tahu harusnya. Tetapi dalam akademia pun kita tidak boleh melakukannya. Nah, mungkin salah satu yang menjadi pertanda atau kayak hint gitu ya, pasti di dalam akademia adalah tulisan ini, citation needed. Ketika kita menggunakan suatu ide di dalam tulisan akademis, kita harus mengkredit siapapun yang menjadi sumber dari ide tersebut. Kalau tidak kita lakukan, itulah yang dinamakan plagiarism. Ada banyak ya, versi-versinya banyak banget. Plagiarism in general dalam sini ini berlaku untuk tulisan akademis, berlaku untuk programming, berlaku untuk apapun kayak misalnya copyright atau juga tulisan populer. Tetapi kalau kita spesifikasikan plagiarism dalam tulisan, there is a spectrum. Jadi ini dipropose oleh Turnitin. Turnitin itu adalah ini ya submission system untuk pengumpulan essays gitu. Nah di sini ada banyak jenis plagiat dan semuanya tarafnya berbeda. Ini dapat dilihat ya bahwa ada clone, namanya juga clone ya, pokoknya persis sama gitu ya, nggak ada perbedaan. Ada Ctrl C, find replace, dan seterusnya. Dan ini semua mulai dari yang paling parah lah ya, yang paling unforgivable, ke bawah itu yang semakin less severe gitu ya. Nah, untuk contoh-contohnya saya tidak akan bahas di dalam kelas, Anda bisa lihat di slide lengkap yang ada di Scale. Intinya adalah ya semakin ke atas yaitu semakin tidak boleh dilakukan. Nah, yang lebih penting adalah gimana caranya supaya Anda tidak melakukannya. Nah, di sini dalam written works, inilah alasannya kenapa biasanya pertama kali Anda dihadapkan dengan task menulis, itu biasanya di skripsi atau di dalam konteks ini di kuliah MPPI. Dan Anda tidak dilepas sendiri. Kalau lagi ngerjain skripsi pasti ada pembimbing kan. Nah, kalau MPP ini ada mentor dari ASDOS dan juga ada dosennya di sini. Karena salah satu cara untuk mencegah plagiarisme adalah konsultasi. When in doubt, tanyalah. Itulah alasannya kenapa Anda diberi pembimbing di awal. Kenapa Anda pertama kali Anda dihadapkan dengan kesempatan menulis, Anda biasanya nggak dilepas sendirian. Karena wajar kalau Anda nggak tahu, gitu kan, namanya belum pernah. Jadi itulah manfaatnya konsultasi dengan instructor. Kedua, di plan papernya. Kalau nggak di plan, nanti biasanya panik, aduh ini isinya apa, jadinya di copy. Dan tulislah notes dengan baik.
dengan efektif supaya Anda tahu baca paper ABC nggak sekedar tahu A tentang apa, B tentang apa, C tentang apa, tetapi Anda juga tahu hubungannya. Kenapa A itu penting buat saya sih? Oh, karena A menyediakan model apa. Oh, B itu kenapa penting buat penelitian saya? Karena B menentang hal itu. Kenapa C itu penting buat saya? Karena C itu menyediakan datasetnya, misalnya. Jadi, ketika menulis annotated bibliografi, jangan hanya membuat rangkuman, tetapi Anda juga perlu tahu in correlation to your research, dia itu ngapain. Manfaatnya apa buat kita? Sehingga ketika kita menulis, nggak sekedar mengcopy konten dari paper tersebut, rentan plagiarism, tetapi Anda sudah bisa menceritakannya in context. Oh, paper A is giving the theory of lalala, which we use in our paper, lalala, gitu. Sehingga udah nggak, Anda kan tulisan kalimat kayak gitu kan, apa hubungannya dengan penelitian kita, udah nggak mungkin kan ngopi dari dalam tulisan dia. Tetapi kita udah ngomong in context dengan penelitian. Dan pada akhirnya, when in doubt, cite your sources. Kalau Anda melakukan paraphrasing, Anda hati-hati. Kalau masih mirip banget, ya lebih baik di cite. Dan pada akhirnya, cite. Kalau Anda ragu, cite. Saya pernah menemukan paper atau skripsi yang bab 2-nya nggak ada citasi. Nggak mungkin. Nggak mungkin sama sekali. Pasti Anda mendapat ide dari orang lain. Nggak mungkin Anda, kalau nggak naruh citasi, kesannya semua ini datang dari kepala Anda. Nggak mungkin. Jadi, jika Anda in doubt, lebih baik disitasi. Walaupun banyak yang bilang, ngapain sih citasi banyak-banyak, kesannya tulisan kamu, kontribusi kamu nggak banyak. Enggak, lebih baik di-cite. Dan pada akhirnya, saya rasa Anda semua juga sudah pernah berpengalaman ya, namanya juga pernah nulis program, atau mungkin pernah nulis laporan. Sometimes it's not black and white, memang. Dan ini ada helpful flowchart untuk membantu. Ini full versionnya ada ya, tautannya di Skele. Ini adalah flowchart yang bisa membantu untuk kalau kamu khawatir ya, kira-kira saya tuh barusan yang saya kerjakan itu boleh nggak ya dilakukan. Dan lagi at the end, memang sih tidak black and white. Jadi nggak semudah itu saya katakan ini plagiat, ini tidak. Gitu. Mungkin lebih tepat adalah berangkatlah dari niat, intention untuk tidak melakukannya. Insya Allah Anda sekarang sudah tahu tips or triknya, paraphrasing. Janganlah di-copy kontennya sama sekali. Kebanyakan tuh saya lihat banyak yang misalnya suka ngopi gitu ya, lalu ditulis ulang dengan kata-kata lain, tuh juga nggak boleh, jangan. Lebih baik Anda baca dan Anda tulis ulang tanpa melihat paper hasilnya. Tulis ulang dari ide kepala Anda. Habis ya, begitulah akhir dari kuliah hari ini. Agak banyak ya hari ini.